Ya, mahabbatul walidain. Apa artinya? Mencintai kedua orang tua. Inna walidaika yuhibbanika mahabbatan azimatan. Sesungguhnya dua ibu bapakmu yuhibbanika, mencintai ianya keduanya akan engkau, mahabbatan azimatan, akan cinta yang azimah, cinta yang besar. Nah, jadi yang pertama perlu kita ketahui bahwa orang tua kita keduanya, baik bapak atau ibu, itu mereka sangat mencintai kita. Jangan pernah terpikir orang tua nggak sayang sama kita. Jangan pernah itu. Mustahil. Jangan pernah terpikir sama kita bahwa orang tua kita kurang sayang sama kita. Jangan. Nggak mungkin itu. Nah, kalian belum bisa merasakan karena belum berstatus sebagai orang tua. Tapi macam kami yang sudah punya anak tentu tahu bagaimana perasaan orang tua kepada anak, yaitu betul-betul sangat sayang, sangat cinta sama anak-anak. Nah, begitupun dengan orang tua kalian, itu sangat sayang, sangat cinta kepada kalian. Fa ummuka, maka bermula mak engkau. Nah, coba tengok mak, bagaimana perjuangan mak. Ini hanya secuil aja ini, enggak semuanya. Hanya segelintir aja ini sebutkan. Fa ummuka, maka bermula makmu. Apa bagusnya kita berikan makna makmu apa mak engkau? Nah, terserahlah. Makmu boleh mak. Mak engkau. Fa ummuka, maka bermula makmu. Mu itu keluar dari makna dari mana? Dari ka, ya, bisa engkau, bisa mu, ya. Maka bermula makmu itu hamalaka fi batniha, itu mengandung ia akan engkau dalam kandungannya, dalam perutnya, tis'ata ashhur, akan 9 bulan. Coba tengok mak, mengandung kita dalam perutnya berapa bulan? 9. Jalannya pun susah kali, jalannya pun harus berat. Kalau nggak percaya berat, coba besok kalian beli satu kelapa muda, kalian ikat di perut, coba kalian jalan, sanggup nggak 1 bulan begitu? Nggak usah sebulan, seminggu aja kalian ikat pokok buah kelapa satu di sini, pakai lakban, ya, di plaster, udah melekat. Coba seminggu aja begitu, sanggup? Ya kan? Apalagi ini orang tua kita perempuan lagi kan, perempuan lemah, tapi 9 bulan. Makanya tahu diri, tahu terima kasih sama ibu, ya. Kita jangankan 9 bulan, kalau disuruh bawa beban aja digendong di perut, macam Abi bilang tadi, beli buah kelapa satu, ya, diikatkan di perut, coba begitu, kemana-mana begitu, berapa lama itu sanggup? Berapa hari kira-kira sanggup? Sehari pun dah susah, berat itu, ya kan? Apalagi bayinya dalam perut itu, bayinya besar, ya, bayinya itu kepalanya jauh sebesar buah kelapa, ya kan? Maka tengok kalian ini yang kepalanya besar, mungkin itu dalam kandungan paling berat orang tua kalian tuh. Jangan tengok kawan, tengok kepala sendiri. Buka, pegang kepala. Oh, begini ya. Udah, itu mak kita mengandung berapa bulan? Summa arda'atka, kemudian menyusui ia akan engkau. Udah lahir, bukan selesai tugasnya, makin berat, ya kan? Udah lahir makin berat. Waktu dalam kandungan nggak nangis, pas lahir tambah nangis lagi, tambah rewel, makin susah ibu kita. Nangisnya pun nggak tahu jam itu, ya kan?
nggak tahu jam, mau jam berapapun asal dia mau nangis, nangis terus. Nah, kan nggak bisa orang tua mak kita bilang, nak kalau nangis jam sekian ya, jam sekian ke jam sekian nangis, kalau itu nggak boleh nangis, mana bisa, ya kan? Tetap kita kalau mau nangis, nangis, teriak-teriak. Orang tua kita lagi tidur, udah capek, dengar kita nangis, bangun lagi. Orang tua kita udah seharian nggak tidur, karena kita nangis, bangunlah, kasih susu, kasih makan. Nah, udah kenyang bayi ini, tidur lagi dia, enak kali hidupnya. Kalau lapar tinggal nangis saja, tinggal nangis nyampe makanannya. Udah kenyang, tidur lagi. Orang tua kita susahnya minta ampun. Kita enak aja, tinggal nangis saja nyampe makanan ke mulut. Modalnya nggak perlu cari, tinggal nangis saja. Tinggal nangis nyampe makanan. Nah, ada tengok adik kita kan? Kita gitu juga dulu, malah lebih parah lagi mungkin. Ya kan? Udah. Maka sayang sama emak, susahnya bukan main. Ya. Wahia sabiratun. Dan bermula dianya mak itu sabar. Mak kita sabar. Ala at'abil hamli warradha, di atas kesukaran mengandung dan menyusui. Di atas kepayahan waktu mengandung, kepayahan waktu menyusui, mak kita tetap sabar. Nggak main-main itu. Dan bukan sehari dua hari. Mengandung berapa bulan? 9. Menyusui? Kalau laki-laki 2 tahun ya. 2 tahun tambah 9 bulan. Berapa itu? Setahun berapa hari? 360 kali 2. 720. Ya. 720 tambah 9 bulan lagi. Berapa ratus hari itu? Berapa ratus malam itu? Mak kita menanggung kepayahan. Kita cuman pulang, cuma cium tangan aja berat, cuma cium lututnya aja berat, cuma cuci kakinya aja, cuman cium di kakinya aja berat. Padahal nggak sampai 1 menit pun. Kalau kita cium lututnya, cium kakinya cuma 1 menit nggak nyampe itu. Wa abuka yakhruju kulla yaumin minal baiti, dan berulah bapakmu itu keluar ia pada tiap-tiap hari daripada rumah. Tiap hari bapak kita keluar kan, pergi. Sabiran ala ta'abi wal harri wal bardi, lagi yang hal keadaannya bapak itu yang sabar di atas kepayahan dan panas dan dingin. Jadi waktu keluar bekerja itu susahnya sabar, panasnya bekerja sabar, ya, cuacanya dihadapi semua, keluar keringat itu biasa, ya kan? Untuk apa itu dia keluar? Liyaksiba malan, supaya dia berusaha akan harta, mencari akan harta, yunfiquhu alaika, yang akan diberikan nafkah ianya bapak akannya harta, alaika, di atas engkau. Dia cari duit bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Nah, untuk kita yang di pondok, maka orang tua kita di sana luar biasa susahnya ya bapak kita. Bekerjanya mungkin ya nggak tahu waktu, kadang-kadang subuh udah keluar, malam belum pulang. Kerjaannya macam-macam, ya kan? Nah, susahnya bukan main. Tetapi tetap mereka bekerja, berusaha, yang penting uang ada supaya anaknya dapat makan. Udah? Nah, maka beruntunglah yang masih ada orang tua. Ada orang yang memikirkan. Udah? Wa ala ummika, dan di atas mak engkau, dia memberikan nafkah untuk kita dan untuk mak. Wa jami'i usratika, dan di atas keluarga, seluruh keluarga, untuk uang untuk adik-adik kita, untuk abang-abang kita, semua dikasih.
Fayashtari lakal malabisa wal at'imah, maka membeli ianya bapa bagi engkau akan pakaian, wal at'imah, dan akan makanan. Ya kan? Wa kullu ma tahtaju ilaih, dan tiap-tiap barang yang engkau berhajat kepadanya. Apapun yang kita berhajat, yang kita butuhkan, dicukupkan, diusahakan oleh bapak kita. Apapun caranya. Walaupun uang itu dalam batu, tetap batu itu harus dibelah sama bapak kita. Seandainya uang dalam batu besar, orang tua kita pasti akan mencari cara untuk dibelah, dibobok itu batu, supaya uang itu dapat. Untuk siapa? Bukan untuk dia. Untuk siapa juga? Untuk kita selaku anak kesayangannya. Inna walidaika yarhamanika rahmatan tammatan. Bahwa sungguh dua ibu bapakmu itu sayang yang kedua akan engkau, akan rahmatan tammatan. Apa artinya? Kasih sayang yang sempurna. Kedua orang tua kita sayang sama kita akan sebagai sayang yang sempurna. Walidzalika, dan karena demikian, idza maridta, apabila engkau sakit, hazana alaika, itu bukan hazanan ya, hazana fi'il madhi itu, salah cetakan itu ya. Hazana, gundah ianya kedua-duanya, alaika, di atas engkau. Kalau kita sakit, orang tua kita susah, ya kan? Susah. Nggak sakit pun susahnya bukan main. Ada Abi tengok ini ada santri tiap hari datang orang tuanya. Ada Abi tengok tiap hari orang tuanya datang, ya kan? Sore, pagi, tiap hari datang. Macam mana itu? Itu karena sayangnya pun kadang-kadang kalau begitu nggak bagus juga, ya kan? Sayang boleh, tapi kalau kayak begitu caranya, nanti anak kita kapan mandirinya, kapan bisa dia bisa kuat kalau selalu dalam pangkuan, dalam pantauan, dalam di bawah ketiak orang tuanya. Udah. Husnan syadida, akan sebagai gundah yang bersangatan. Wa badala juhdahuma, dan mengeluarkan ia keduanya akan kesungguhan keduanya, fi afiatika, pada kesehatan, pada afiatmu. Untuk memberikan kita sehat walafiat, orang tua kita nggak main-main, semua dikeluarkan. Walaupun uangnya habis banyak, nggak masalah, yang penting kita sehat. Wada'awallaha lailan wa nahara, dan berdoa yang keduanya, ada yaitu yang berdoa yang keduanya akan Allah Ta'ala lailan wa nahara, pada waktu yang sudah malam dan siang, maka didoakan. Kita di sini belajar, di sana orang tua kita di rumah ada, yaitu menadahkan tangan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak saya jadi anak yang soleh, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang berilmu. Didoakan sama kita, bapak kita. Kita nggak pernah tahu kan itu yang sakit. Dahu bisa dijenguk, ia akan ayu ajila bisyifaika, akan bahwa apa doanya? Ayu ajila bisyifaika, akan bahwa menyembuhkan ianya Allah dengan kesembuhan engkau, mempercepat. Yu ajila, mempercepat ianya dengan kesembuhan engkau. Ya Allah, cepatkanlah sembuh anakku, ya Allah. Wa ummika, dan makmu, itu bukan ummika, ummuka ya, mubtada ya. Wa ummuka, dan bermula makmu itu tasharu lailaha, itu bersahur, berjaga ia, lailaha, pada malamnya, mak, fi harasatika, pada menjaga engkau. Jadi mak kita untuk menjaga, kadang-kadang sahur cepat bangun, kadang-kadang enggak, dia tidur malam, selalu bangun tengah malam untuk menjaga kita. Wa hiya tabki bidumu'iha al-azirah,
dan bermula dia nyamak, itu menangis ia dengan air mata nyamak yang banyak. Ya. Kenapa dia menangis? Syafaqatan alaika, karena kasih sayang di atas engkau. Ditengok kita nangis mak kita. Pernah nggak tengok mak kita nangis? Nggak pernah? Pernah kan? Itu tangisan sayang sama anak. Kemudian wa abuka, dan bermula bapakmu yad'u laka tabiba, itu memanggil ia bagi engkau akan dokter. Mak kita menjaga merawat sampai nangis, dia cepat sembuh nakku ya, cepat sembuh kau ya nak ya, jangan cepat mati kau nak ya. Gitulah doanya. Walaupun enggak begitu, intinya mak kita sangat susah kalau kita sakit. Bapak kita apa tugasnya? Bukan nangis. Kalau nangis bukan laki-laki namanya. Yang nangis urusan mak, ya kan? Bapak kita apa tugasnya? Oh ya, da'u laka tabib, dia manggil dia telepon dokter, dok di mana? Bisa ke rumah sebentar sekarang, anak saya lagi sakit nih pak. Cepat pak ya, cepat ya, anak saya sakit pak ya, cepat pak ya. Berulang-ulang, cemas. Cemas tengok anaknya lagi sakit. Wa yashtari lakal al-adwiyah, dan memberi ia bagi engkau akan obat. Membeli ia bagi engkau akan obat. Dokternya pula dikasih resep. Ni pak beli ya, okey. Diambil resep sama bapak kita, langsung ke apotek dibeli obat. Mahal pula obat kita. Enggak apa-apa, dikeluarkan uang untuk dibayar. Demi siapa? Demi kesehatan anaknya. Anaknya besar enggak tahu terima kasih. Itu namanya anak durhaka, nggak ingat sama jasa-jasa orang tua. Wala yubali bi ikhrajid darahim al-katsirah, dan tidak peduli ia dengan mengeluarkan dirham yang banyak. Dirham apa dirham? Uang, ya kan? Tak peduli dia dikeluarkan berapapun, nggak masalah. Yang penting anakku sembuh. Itu bapak kita. Maka setiap kita tengok wajah mereka, tumbuhkanlah rasa sayang dan rasa terima kasih. Ambil tangan, cium tangannya bolak-balik, cium di lututnya, ya kan? Peluk dia, cium di keningnya, cium di lututnya. Cuman itu kita buat, nggak bayar. Orang tua kita keluar duit, kita buat macam tadi, ada keluar duit nggak? Enggak. Malah habis kita buat begitu, dikasih juga boleh duitnya nanti. Karena dia udah senang, dikasih pula duitnya nanti. Baik kali anakku, ini pulang dari pesantren luar biasa dia. Tak pernah sebelumnya begitu. Pulang dicium saya, tangannya dibolak-balik, dicium kening saya, dicium lutut saya, dicium kaki saya, dipeluk saya. Masya Allah, ya Allah. Kalau saya ada duit hari ini 1 juta, saya kasih langsung untuk dia semua. Kalau ada, ya kan? Maka begitulah kita harus tahu berterima kasih. Jangan malu. Ini kadang-kadang kita malu, segan, nggak berani lah kayak gitu. Jangan. Yang kita buat itu nggak seberapa dengan yang telah mereka korbankan kepada kita. Yang mereka korbankan lebih banyak. Kita cuma itu nggak sanggup. Anak apa itu? Anak monyet mungkin ya. Anak kambing. Kalau anak orang nggak mungkin malu. Kalau anak orang nggak mungkin malu, pasti dia berani melakukan itu. Tapi kalau nggak berani, segan, mungkin bukan anaknya itu. Tapi anak siapa juga? Anak makhluk. Anak mau. Kalau kalian merasa anak orang tua kalian, buat begitu. Itulah cara kita berterima kasih. Peluk dia, cium keningnya, ya. Cium tangannya, cium lututnya, bersimpuh di kakinya. Sambil dia duduk, cium lututnya, minta maaf, minta keridhaan, minta kerelaan. Dengan doa mereka nanti jalan kita akan mudah menuju kesuksesan. Kita akan mudah nanti berhasil kalau diiringi dengan doa mereka. Siap buat begitu sama orang tua kita? Siap? Nanti jangan lupa kirim foto sama Abi.
ya kan? Nanti pas kalian mau salaman sama orang tua, sama mama, kasih HP sama adik, dek, tolong dulu sebentar, ya kan? Fotokan ya, videokan ya. Itu apa bang? Videokan aja, ada nanti. Nah, langsung, nanti kalian kirim foto ke Abi, ya? Mau? Betul. Kirimnya lewat mana? WA. WA siapa? Kalau nggak ada nomor Abi, langsung ke ustadznya. Nanti ustadznya yang kirim ke Abi. Ya, kirim ke ustadz dulu. Nanti dari ustadz baru ke Abi. Kita tengok siapa yang laki-laki pemberani nanti. Yang betul-betul anak orang tuanya. Tapi yang nggak pernah ngirim, yang nggak buat, itu tanda bukan anak. Mau dibilang bukan anak orang tuanya? Nggak, kalau nggak harus berani. Tapi tantang kalian nih. Siap ditantang? Kita buktikan nanti. Udah, mana lagi? Min ajli sihhatikal ghaliyah, daripada karena kesehatanmu yang mahal. Jadi kesehatan kita itu sangat mahal bagi mereka. Mereka sanggup bayar berapapun. Dibilang obatnya 1 juta, 2 juta, 10 juta pun dibayar. Ya kan? Coba kalau kita punya sakit, nauzubillah, sakit, masuk rumah sakit, dioperasi, habis uang 50 juta, 100 juta, berapapun dibayar. Kalaupun perlu jual rumah, rumah pun dijual, mobil pun di tanah pun dijual. Kalau perlu ginjalnya pun mau dijual. Ginjal orang tua mau dijual. Demi siapa? Demi kesehatan anaknya. Maka kita selaku anak harus tahu jasa orang tua, harus tahu cara terima kasih sama mereka. Paham? Udah tahu caranya? Udah tahu berapa besar jasa orang tua? Udah tahu? Udah tahu cara balas jasanya? Nanti kita lihat prakteknya bagaimana. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil masir wal ma'ab.